Alhamdulillahi thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke. Sekarang kita masuk ya Riyadhus Shalihin bab ke-40 ya. Bab birrul walidaini wasilatil arham. Ya, bab tentang birrul walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua. Sama apa? Menyambung silaturahim. Ya, nyambung silaturahim. Sing maksud silaturahim itu yang punya hubungan darah ya, hubungan rahim ya, kekeluargaan maksudnya. Oke. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum ya. Ayat ini diulang ya. Kemarin tentang ada bertetangga, ayat ini juga yang dibawa Imam Nawawi di bab birrul walidain juga sama ya. Sini dibawa ayat ini juga. Ayo terjem. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Oke. Ya, ayat ini wis mari ya. Apa? Pertemuan iya wis jelasno satu-satu. Bisa lihat di record sebelumnya. Oke, kita lanjut aja. Wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Ini asli ini ayat ini kata-katanya tatasaaluna. Makanya banyak riwayat nanti yang baca nih sine di tasydid. Ta'i melebur jadi sin ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada riwayat yang baca ini kan rata-rata riwayat itu baca bihil wal arhama, ada yang wal arhami, itu cuma riwayat Hamzah. Ayo terjem. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Nah, yang dimaksud minta satu sama lain dengan nama Allah itu maksudnya apa? Ya, itu seseorang itu ngomong ke orang yang lain, as'aluka billah. Maksudnya apa? Aku minta sesuatu ke kamu ini dengan nama Allah. Nah, kita hukumnya dikasih kayak gitu ya apa? Jawabannya itu kita penuhi dengan tujuan apa? Untuk mengagungkan nama Allah Ta'ala. Secara asal minta ke seseorang dengan kayak ini tuh hukumnya tidak boleh, makruh. Nah, kebanyakan ulama ngomong makruh, ada yang ngomong haram. Kan itu maksa. Aku minta minum dengan nama Allah. Aku minta minum dengan nama Allah ke kamu. Kasih ono aku. Oh iya. Jadi diisu pakai nama Allah, minta ngombe ae pakai nama Allah. Ini kan maksa. Lah kita menuhinya itu untuk menghormati nama Allah. Oh. Dengan, ya. Karena dia mbak nama Allah Ta'ala. Masih ada gak bersungguh-sungguh. Iya, masih itu. Ya ini tujuannya misalnya kita mau menuhi permintaannya ya ini karena apa? Untuk mengagungkan nama Allah Ta'ala. Lah sebagian ulama ngomong hukumnya makruh, sebagian ngomong haram. Soalnya maksa. Seorang as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah Ta'ala. Nah setelah itu Allah Ta'ala berfirman, habis nyuruh bertakwa ya, terus nginget kamu itu satu sama lain saling minta dengan nama Allah Ta'ala ya. Kemudian Allah Ta'ala nyuruh untuk apa? Wal arham, maksudnya jangan mutus silaturahim.
tapi apa berbuat baik terhadap itu ya, yang ada hubungan rohim dengan kamu. Oke, next ayat berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ay yusal. Ayo terjem. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Nah, ini ada di Al-Baqarah sama Ar-Ra'd ya ayat ini. Panjangan ayatnya ya, orang waladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala ya. Orang-orang yang bertakwa itu ya, orang-orang yang nyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya yang disambung ini apa di sini? Itu silaturahim itu. Sehingga ada hubungan arham ya, hubungan rahim. Nah, dengan apa? Berbuat baik kepada mereka, bantu mereka, tidak menyakiti mereka, terus disambung semampunya. Oke, next ayatnya berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ayo, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, atau di ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana ya. Sama tuh iya, itu ya bodoh, ayatnya bodoh, itu sing do Luqman. Ya, ono sing sing di Al-Ahqaf juga ada. Ini sing do Al-Ankabut ya. Ada yang do riwayat lain yang do Al-Ahqaf jadi husna juga, enggak ada hamzah, enggak ada alif. Maksudnya sama tapi ya. Iya, intinya sama. Allah Ta'ala ya. Ayo antum sinarjimai. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Lah, maksudnya wasiat di sini ya, Allah Ta'ala ngasih wasiat maksudnya di sini wajib ya, di situ wis langsung di terjemahan wis diartikno Allah Ta'ala merintahno manusia ini ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini termasuk apa morotua? Enggak. Sini maksud orang tua di sini, sing lahirno. Ya, sing lahirno. Orang tua kedua nih. Bahkan sampai ibu tiri atau bapak tiri itu nggak masuk. Nggak masuk yang wajib kita bir ke dia, berbakti ke dia, enggak. Ibu tiri, bapak tiri ya. Misal bapak kita nikah lagi ya, kan satu nih kan istri baru nih kan ibu tiri. Nah, ibu tiri itu nggak di syariat kita nggak ono kewajiban gitu loh. Cuman berbuat baiknya apa? Misal diperintah ayah untuk baik juga mbak ibu musim baru ini. Nah, kita nuruti ini, menuruti perintahnya ayah, berbakti ini begitu. Dan secara umum maksudnya ya kan dia ya dimuliakan kan, maksudnya dia istrinya orang tuanya kita. Nah, itu aja ndak, apalagi mertua ndak masuk. Nah ini terutama untuk laki ya, karena laki kan selama ini jadi anak, maksudnya berbakti ini dia surga nerakanya dia di orang tua. Adapun wanita harus nikah kan mbak suami ini hak suami ini lebih besar daripada hak orang tuanya. Dan lagi karena orang tua itu penyebab ya kita ada di dunia ini, kita iso ibadah dan lain-lain. Salah ya itu mereka itu perantara ya, perantara. Maka dia yang lebih berhak untuk kita ngasih kebaikan, kita berbakti mereka. Dan waktu kita kecil mereka yang dari ayah ngasih infak, kalau dari ibu yang rawat ya, insyaallah nggak iso dibalas keduanya. Oke, next ayat berikutnya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah surat Al-Isra ini ya. Ayo terjem. Allah Ta'ala telah menerapkan
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Insyaallah ya. Kita termasuk ayat galau ini ya. Di tadaburi ayat galau ini ya. Nah, habis Allah Ta'ala wajibno ya, netapno kalau kita harus mengesahkan Allah semata dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merintahkan untuk kita berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua, sampai termasuk ihsan, termasuk berbakti kepada orang tua, yaitu ketika mereka sudah tua atau ya sudah tua atau salah satu yang kita rawat ya, kita dikasih Allah Ta'ala kemampuan untuk merawat mereka gitu. Sampai ngomong ke orang tua kata-kata yang enggan, itu maksudnya ya, ya, nggak mau, itu aja sama Allah Ta'ala nggak boleh. Wala tanharhuma ya, nggak boleh, jangan bentak ya. Wa qul lahuma qawlan karima, suruh ngomong ke mereka berdua, ke orang tua itu dengan perkataan yang lemah lembut, yang mulia. Waqfid lahuma janah dzulli minar rahmah. Insyaallah. Ini termasuk ayat galau kita renungi ini. Ya banyak dosa kita ambil orang tua itu, banyak dosa. Banyak dosa. Sampai bisa ya ketemu orang tua ya minta maaf sak mampune kita. Minta maaf, minta diampuni dosa-dosa semua ini. Sebagaimana kayak anak-anaknya Nabi Yakub ya. Ya abana astaghfir lana dzunubana. Itu minta bapak kan Nabi Yakub. Wahai bapak kami, minta ke Allah Ta'ala ampun buat aku. Sampai gitu. Ya inna kunna khotiin. Sungguhnya kami ini orang yang ya benar-benar banyak salah, berdosa, orang yang salah, orang yang berdosa. Belum belingnya kita ke waktu kecil dan lain-lain. Anak sampai ngajari anak-anak sekolah itu, ya, cara tahu orang tua sudah ridho sama kamu itu gimana? Orang tuamu nggak pernah mangkel di kamu tiap hari. Cik masih ngamuk, orang ibu cik bentak-bentak tiap hari, nyuruh dan lain-lain, itu kamu belum berbakti 100%. Sedangkan yang jadi anak ini kan diperintahkan Allah Ta'ala nyari ridhoi kedua orang tua ini terus. Wa suqtullah fi suqti walidain ya. Kemarahannya Allah, kemarahannya orang tua. Baik, berarti tiap hari cik ngamuk ya berarti Allah cik enggak murka kan gitu. Ridhollahi fi ridho walidain ya. Keridhaan Allah ada di keridhaan orang tua. Nah, kita harus berusaha ini nyari keridhaannya orang tua terus. Orang tua hari ini minta soto, kasih soto. Besok minta rawon. Cari terus. Namanya manusia yuk ganti-ganti. Apalagi yang namanya orang tua yang ibu ini. Kita tahu kalau wanita itu ganti-ganti, mudi deh, kayak anak, kayak bayi, ganti-ganti, emosi tidak stabil dan lain-lain. Ya, naati semampunya. Misalnya nggak mampu, ya nolak dengan cara yang baik, jangan sampai nyakiti mereka. Sampai ini yang anak waktu itu pernah ngasih PR anak-anak sekolah, anak sendiri juga meraktekno gitu loh. Tak suruh
tanya ke orang tua. Jadi orang tua ini ridho nih aku ini mau jadi apa, aku mau diapain, ya kita tanyai Abi, ya misalnya Abi ya, Abi ini mau aku ini bagaimana, iya pengennya aku ini di dunia seperti apa, pengennya aku dapat ridhomu ini bagaimana. Ya, rata-rata nangis toh dia ngomong gitu. Itu kan enggak biasa. Pertanyaan seperti itu kan enggak biasa. Kan seakan-akan itu kan wasiat. Insyaallah. Terus sih jawabannya. Ya macam-macam kan murid-murid, adik-adik sekolah. Off the record. Oh iya. Kapan? Off the record. Lanjut ya. Lanjut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah ini doane ya Allah Taala ngasih cara doa ini salah satu doa bukti kita berbakti bi orang tua. Doa noni seperti ini, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua itu telah merawatku waktu kecil. Nah ini dalil apa? Didik anak kita baik sama anak di waktu kecil. Nah itu manfaatnya kembali ke kita ya waktu dewasa nanti, waktu kita sudah tua, apalagi waktu kita sudah meninggal. Ya anak-anak ini yang dongakno rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kebaikan yang kita tanam itu ya di anak ini akan kembali manfaatnya ke kita, insyaallah. Lah bab ini asli nih Imam Nawawi itu aslinya mau bahas tentang silaturahim. Dan silaturahim itu kan berbuat baik mbak yang ada hubungan kerabat kan gitu. Nah, atau keluarga. Lah tapi sebaik-baik anggota keluarga itu siapa? Orang tua gitu loh. Makanya dia masuk nondisi berbakti sama orang tua dan silaturahim maksudnya keluarga secara umum. Itu. Ya orang yang hati ini lembut ya atau tidak ya tidak ada masalah sama orang tua. Pembahasan kayak gini apa tentang berbakti sama orang tua apa ini pembahasan galau. Ya Allah. Yang sana walaupun anak pernah nemui juga anak yang yatim ya. Sing latim itu enggak punya ayah mbak ibu, yatim kan enggak punya ayah. Itu keduanya ya ini, ya mereka ya bisa ini, galau kena ini ayat-ayat gini. Oke lanjut wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi habalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Ya ini surat Luqman. Ayo. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapak. Ini Allah Ta'ala ngabarno ya, si wasiat ke manusia ini biar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua nih. Terkhususnya ibu ya. Ibu wis mengandung dia. Wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan itu artinya asli ini. Wa fisalu fi amain ya, nyusui dia 2 tahun. 2 tahun di sini maksudnya secara umum ya. Bukan ya. Ini maksudnya secara umum 2 tahun. Yang di ayat lain nanti salasuna syahra, 30 bulan. Kata para ulama 30 bulan itu masa menyapih itu ya, jadi dari mengandung sampai menyusui itu paling sedikit 30 bulan ya, sebagian ada yang ngomong gitu. Tapi yang di ayat ini 2 tahun. Nah, Allah Ta'ala merintahkan apa? Anishkurli wali walidaik ya, bersyukurlah kepadaku. Ku di situ maksudnya Allah Ta'ala dan juga kepada kedua orang tuamu.
Jadi bersyukur, terima kasih mbak orang tua itu ini apa namanya, masuk kewajiban, perintah Allah Ta'ala. Nah tinggal kita ini pernah ndak terima kasih mbak orang tua, apa sing sering goreng ngamuk tambahan. Jarang loh itu, abot loh, apa meneng gak tahu, berat loh itu. Terima kasih mbak orang tua, terus minta ampun, minta dongakno, minta no ampun aku ke Allah Ta'ala, gak gampang itu, wabot ini. Soalnya kan tabu, monggo di adatnya kita nggak gitu, nggak biasa. Anaknya abot awal-awal itu, tapi ya tak paksa gitu loh. Anak sendiri maksa diri untuk itu. Di sisi lain anak sendiri kan butuh doanya orang tua ini kan, lo nggak no kebaikan buat anak kan, minta anak pengen tahu dia ini biar ridho aku harus apa. Nah sendiri kan yang butuh aslinya kita sendiri. Ya kita terima kasih, minta ampun, minta dongakno ampun, insyaallah ya. Anak sebelum ke sini, tadi kan ada majelis tentang ini, tentang jenazah. Anak itu faedah, masya Allah, gede itu. Iya, termasuk birrul walidain ke orang tua, salah satu berbakti mbek orang tua yang terbaik itu apa? Nganterno orang tua ini iso dapat husnul khotimah. Maksudnya apa? Ya kini misalnya sakit atau udah tua ya, kini iso dampingi mereka ini, orang tua ini. Nah, pas nunggoi juga ojo sampai ditinggal mainan, atau kadang sing sering kan kayak di rumah sakit dan lain nonton TV. Kan sakno, lek pas lihat sih nggak genah meninggal, berarti kan jelek, sing dilihat ini bukan sing baik gitu. Nah, bantu orang tua biar dapat husnul khotimah, mau ngaji, mau nonton apa lafaz la ilaha illallah ya, kalimat la ilaha illallah ya, mentalkin sing baik. Nah, itu termasuk berbakti, sing salah satu berbakti paling besar mbek orang tua itu. Jadi nganterno orang tua ini biar dapat husnul khotimah. Masya Allah. Tadi sebelum isya, anak dewi sampai tak pikiri tadi jalan mau sini, anak tak pikiri sampean. Insya Allah ya, iya bener. Sedangkan kene iki wis gak tinggal deket with orang tua kan. Jadi asli nih pas ketemu orang tua apa ini ya, pas ketemu orang tua, punya waktu ketemu orang tua, itu waktu emas itu asli ini. Soalnya jarang ketemu. Insya Allah. Kadang juga kayak kene sing wis ngaji ya, kadang orang sing awam atau sing ngajine jarang, itu mereka iso lebih berbakti mbek orang tua loh. Anak kadang ngiri, kok iso ya kayak ngono ya. Insyaallah. Maksudnya mereka itu sampai ini ninggalno kabeh kerjaan dan lain-lain nih, keluarganya tinggal kabeh. Jadi hari khusus buat orang tua. Ya istri mbek anak mau ikut ya dijak, lendak ya ditinggal. Sampai anu sing gitu anak nemui. Insyaallah rek. Itu kan karena rumah jauh, apalagi yang rumahnya deket ya mestinya iso lebih sering nampingi orang tua. Insyaallah ya. Insyaallah, insyaallah. Oke, kita baca hadisnya ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya alaihi salatu wassalam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Ayo terjem. Dari Abu Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Iya, hadis muttafaqun alaih. Insyaallah. Nah ini Abdullah bin Mas'ud tanya ke Nabi SAW, ya, ayul amali ahabbu ilallah ta'ala, ya. Banyak sahabat yang tanya seperti ini ke Nabi SAW dan jawabannya Nabi SAW beda-beda, ya. Ini diantaranya as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Maksudnya pada waktunya di sini bukan pada waktunya, awal waktu, ya. Tepat waktu, ya. Iya, tepat waktu itu bukan awal waktu loh, beda loh, ya, beda. Tepat waktu. Misalnya pas habis adzan langsung sholat, bukan itu sih dimaksud. Itu jadi, awal waktu. Itu kan awal waktu, ya. Sih dimaksud itu ya pada waktunya, gitu loh. Contoh, kalau sholat zuhur kan ba'da zawal, ya, setelah matahari tergelincir kan dari tengah, ya, sampai matahari, sampai bayangan sepanjang bendanya. Ya itu Allah Ta'ala ngasih itu waktu ikhtiari, ya sudah. Kapanpun kita lakukan di waktu itu sudah masuk sholat pada waktunya. Gitu loh, paham tak? Ya, bukan di awal waktu sih dimaksud. Sholat itu boleh. Lah iya, itu maksudnya tepat waktu itu. Jadi kan Allah Ta'ala misal duhur ya kan di sini kan. Iya, itu kan misal 3 jam ya. Ya antara kita mau sholat yang di jam pertama, kedua, ketiga itu semua nih tepat waktu Mas ya. Bukan keluar waktu. Nah, nanti ada pembahasan masalah awal waktu itu beda. Nah, ini sholat pada waktunya kok. Lah iya, ini kan masih waktu nih semua. Jadi misalnya duhur kan misal lah jam 12 sampai jam 3. Ya di situ antara itu masih misal sholat 1:30 itu masih duhur, ya tetap pada waktunya masih kan. Allah Ta'ala ngasih kebebasan dan waktu ini segini. Lah nanti baru ada yang beda, misal sholat subuh, sholat isya, sholat asar. Sholat asar kan ada yang ikhtiari, ada yang bebas waktu nih. Bayangan sepanjang bendai atau sampai 2 kali panjang benda. Itu yang ikhtiari, yang boleh milih. Setelah itu baru yang makro kan. Itirori, waktu itirori nih sampai matahari nguning, dari 2 bayangan 2 kali panjang bendai sampai kuning itu waktu itirori. Podo mbik sholat subuh, sholat isya. Waktu ikhtiari ini mana? Ya dari setelah syafaq itu hilang, warna merah untuk awan ini untuk langit itu hilang, itu kan harus masuk isya sampai tengah malam atau untuk riwayat lain sampai 1/3 malam pertama. Lah setelah itu ini waktu itirori. Tadi ini masih ikhtiari, bebas kita mau milih kapan bebas. Setelah ini waktu itirori, waktu mau nggak mau harus sholat, terpaksa. Dan hukumnya ini makruh kalau nunda-nunda sampai waktu itirori. Nah, subuh pun sama, ya, ada waktu ikhtiari ini. Nah, selama masih di waktu yang ikhtiari itu namanya masih sholat pada waktunya. Oke ya. Terus kemudian Nabi SAW tanya lagi sama Ibnu Mas'ud. Nah, terus apa setelah sholat pada waktunya ini? Yaitu birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, Nabi SAW jawab, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Ta'ala. Lah ini menunjukkan apa? Birrul walidain itu pahala nih di atasnya jihad fisabilillah. Berarti gede sak gede-gede nih, besar banget. Ngalakno jihad fisabilillah loh. Jihad fisabilillah kalah itu mbek birrul walidain. Lah cuman kita sebagai orang tua, ya, jangan sampai menjadikan generasi ini lemah gitu loh. Wis kamu nggak usah jihad. Nabi ngono aku atau ae. Ya akhirnya kaum muslimin lek gak ono sing jihad, gak ono sing jadi tentara. Akhirnya ya apa? Ya lemah akhirnya. Nggak gitu. Justru apa? Orang-orang terdahulu tambah motivasi anak ini jadi kesatria, jadi tentara kabeh, tentara ini Allah tak kabeh. Bukan tambah melemahkan kaum muslimin duduk ngono. Nah, itu termasuk talbis iblis itu. Tipuan iblis. Kadang orang kalau takut. Sakno. Ojo merantau, ojo belajar sakno. Ya perempuan gak apa-apa, ya lanang sakno. Laki itu sendiri yang rugi. Nah, kemudian ini ya, amalan apa yang dicintai Allah Ta'ala
Ya, maksudnya di sini bukan berarti sholat itu dibawahi tauhid, bukan itu ya. Tapi apa? Bentuk realisasi dari tauhid ya. Bentuk tauhidnya benar itu otomatis diinjaga sholat. Ya, sholat pada waktunya. Nah, terus bukan berarti ya wis aku gak usah sholat di awal waktu ya, bukan gitu juga ya. Akhirnya udah ya. Jadi kan ada hukum taklif ya, hukum yang Allah Ta'ala itu bebankan ke kita ya. Ya lebih baik kita lebih cepat bebas dari kewajiban, itu lebih baik sebelum meninggal kan. Terus lagi misal di masjid adane misal bener jam 12 tapi iqomahnya jam 1, apakah itu masuk awal waktu? Nah, itu masuk perdebatan ulama juga ya. Sebagian ngomong yang dimaksud awal waktu di situ maksudnya jamaah yang pertama, untuk tempatnya dia, itu maksud awal waktu. Sebagian lagi ngomong enggak ya, sing dekat waktu adzan itu awal waktu. Nah, terus lagi apa ini ya, termasuk yang pertama tadi kan hak Allah Ta'ala ya. As-sholatu ala waqtiha itu kan masuk haknya Allah Ta'ala ya. Sholat tepat waktu ini kan hak Allah Ta'ala. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah, masalah hak hamba itu apa? Berbakti kepada orang tua. Berarti apa? Hak orang tua itu dari semua hak-hak manusia ini ya, yang kita kenal, orang yang kita kenal, hak yang terbesar itu hak orang tua itu lebih besar dari hak kita. Karena disuruh birrul walidain ya, berbakti baik orang tua itu hak mereka yang paling besar, kewajiban kita birrul walidain. Nah, sebesar-besar hak makhluk itu ya atas makhluk yang lainnya, yaitu dibakti sama anaknya, insyaallah. Terus baru yang ketiga al jihadu fisabilillah ya. Nah, jihad ini sebaik-baik pengorbanan ya. Kurban sembelih ya, ono kurban nazar, ada hadiyu dan lain-lain ya. Tapi yang paling besar dari pengorbanan ini ngorbanin jiwa ini, harta ini. Maksudnya jihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, ini juga apa dalil amal itu bertingkat-tingkat pahalanya. Bertingkat-tingkat, tak sama. Ada pahalanya yang lebih besar, ada yang kurang ya. Tapi semua berpahala, cuman bertingkat-tingkat di sisi Allah Ta'ala, bertingkat-tingkat. Nah, kemudian lagi ini dalil bolehnya kita jawab suatu pertanyaan banyak dalam satu waktu ya. Contohnya ini Nabi SAW ditanyai Ibnu Mas'ud bolak-balik, Nabi SAW jawab, boleh. Terus dalil juga bagi seorang yang ditanya itu hendaknya menjawab dengan jawaban yang baik ya, yang bisa dipahami penanya ya, dengan lemah lembut ya. Terus lagi apa lagi faedah nih? Nah, ini Nabi SAW jawab sesuai keadaan ini ya, siapa? Sahabat itu ya. Antum nanti lihat di riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya ayul islamil khair misalnya, apa Islam yang paling baik, atau soal-soal lain ya, Nabi SAW jawabnya beda. Apa sing kaum muslimin, orang Islam sing paling baik sing apa? Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ya itu kan wis ya. Orang muslim yang muslim lainnya itu terhindar dari gangguan lisan sama tangannya. Jadi macam-macam. Nabi SAW ditanya tentang amal terbaik, Islam yang terbaik, itu jawaban Nabi SAW tergantung ini sahabat yang tanya. Beda-beda. Oke, kita hadis ini dawa iki. Masalah ini panjang. Wah, kayak tentang orang tua ini banyak memang ya. Insyaallah. Ya hak mereka besar. Oke, lanjut dulu. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayatiqahu, atau di riwayat lain fayu'tiqahu.
Ayo, tarjim. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika mendapatkan orang tuanya menjadi Budak mamlukan kemudian faisyira. dia beli dan Mm-mm. hadis riwayat Muslim. Ya. Ini jelas ya, Nabi SAW ngomong apa? Seorang anak nggak bakalan bisa bales jasa orang tua itu, sama sekali nggak bisa. Tapi ada pengecualian nih, kecuali apa? Kalau dia mendapati orang tuanya itu ternyata jadi budak, terus dibeli dan bebas, no, itu baru bisa. Nah, ini pengecualian dari Nabi SAW. Ya, ini nunjuknya juga apa? Besarnya hak orang tua dalam Islam, tidak bisa dibales. Ya, sampai ada mungkin nanti ada riwayat yang ada orang yang hajian waktu itu ya, tawaf bawa ibu kan tanya kan Nabi SAW, aku iso bales ta? Jadi Nabi SAW tidak bisa. Terus bales ibumu belum, nggak cukup. Ya. Nah, terus lagi apa? Tidak boleh bagi seorang anak itu ini ya, durhaka otomatis ya. Wong seandainya dia berbakti aja itu lo nggak bisa bales kebaikannya orang tua, apalagi durhaka. Waduh lama temen ya. Dan orang-orang yang sudah pernah jadi orang tua ya, kita yang sudah jadi orang tua ini, misal disakiti anak itu sakitnya luar biasa loh. Misalnya didurhakai anak ya, naudzubillah ya, itu sakitnya luar biasa, enggak kayak disakiti orang lain, beda rasanya. Contoh, misal kita sakit hati sama pasangan ya, misal salah satu dari kita meninggal, selesai, ada ganti nih. Tapi mbak anak ini abadi, hubungan darahnya ini kan abadi, nasabnya abadi, jadi lebih sakit rasanya lek didurhakai anak. Nah, yang dimaksud di sini membelinya ya, dia jadi budak terus dibeli, maksudnya ya tujuannya beli itu untuk bebas no ya di hadis ini. Oke, kita lanjut aja. Terus lagi ini ya, faedahnya anak ingat lagi, tidak boleh memperbudak orang tua ya. Bukan berarti kalau gini, wih, aku cik iso bales jasa orang tua, tak berbudak tak suruh wong lain budak, aku tak beli, tak bebas no, kau oleh ngono ya, itu tambah ngawur, itu dosa besar, itu kurang ajar, itu ya, memperbudak orang tua. Nah, termasuk ini kan salah satu tanda hari kiamat kan, wa antalidal amatu rabbataha ya, seorang anak melahirkan tuannya, seorang budak ini ngelahirno tuannya ya, itu salah satu arti ini kan, salah satu tafsiran kan banyaknya orang yang durhaka. Salah satu tanda hari kiamat ya, ibu melahirkan tuannya kan. Waktu itu Jibril tanya ke Nabi SAW, iya, tanya tanda-tanda hari kiamat kan gitu. Nabi SAW menjawab, antalida amatu rabbadaha ya, seorang budak ngelahirno tuannya. Nah, itu tafsiran yang pertama ngomong itu maksudnya banyaknya budak muda ummu walad ya. Ummu walad itu apa? Budak sing dihamili tuannya tapi gak dibebas no. Nanti kan budak ini kan ngelahirno kan, anaknya ini kan merdeka gitu loh. Kan statusnya sama mbak tuannya, sing pemilik nasab kan. Nah, cuman budak ini kan belum dibebas no ya, tetap dia jadi budak, cuman namanya ummu walad. Kalau tuan ini meninggal dia otomatis merdeka karena ngelahirno anak tuannya, itu loh. Tafsiran dari hadis itu pertama itu banyaknya budak melahirno tuannya itu. Iya kan, itu secara letterleksan. Ya, nah, ada lagi secara maknawi, maksudnya banyaknya anak yang durhaka sama orang tua. Gitu loh. Jadi
anak ini akhirnya jadi kayak tuane, dia jadi budake. Ibu jadi budak. Lah itu tafsiran lain. Dan itu kadang sering ya, anak sendiri sering nemui ya. Jadi si anak yang perempuan ini kerja ninggalno anaknya ya. Orang tuane dhek disuruh ngomong anaknya. Padahal ngomong anak ini kan kewajibannya si ibu ini dia tadi. Bukan neneknya kan. Duduk baik. Nah itu hati-hati ya. Ya memang orang tua gak, maksudnya gak bakalan keberatan lah. Cuman itu kan kewajiban dari Allah Ta'ala, itu kan kamu yang mendidik. Ya itu pasti ada pertanggungjawaban yang di hadapan Allah Ta'ala, insyaallah. Oh iki 20 hadis lebih iki dawa iki. Iya, akeh. Ya wis. Ya iki satu lagi ya. Lagi. Ya. Endi tadi? 2 halaman lagi sebetulnya. Satu. Abu Hurairah tadi ya? Oke. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaihi. Nah, ini hadis mirip sing bab sebelumnya ya, terakhir ya. Tetangga. Iya. Tarjim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan, tidak boleh mengganggu tetangganya. Loh, antum kok iku? Fal yukrim dhaifahu, hendaknya muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ya ini maka tidak boleh mengganggu tetangganya, dan siapa saja. Oh gak salah di terjemahan ini gitu. Fal yukrim dhaifahu. Untuk gini. Hendaknya muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu. Hendaknya dia sambung silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang benar atau diam. Nah, iki wis ya. Ini ngulangnya. Iki ono lanjut aja hadisnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hada maqamul a'id ya. Ada untuk riwayat lain muqamul a'id ya. Hada muqamul a'idhi bika minal qati'ah falyasil rahimah. Salah. Hadza muqamul aidi bika minal qati'ah. Qala na'am. Amataradina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadzalik. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Atau untuk riwayat lain fahal asitum, ada riwayat yang baca seperti itu, riwayat Nafi'. Ayo tarjim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Kok ngono keliru? Iya. Terjemahannya. Menciptakan makhluk. Iya, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Terus. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Bangkitlah rahim makhluk dan berkata. Ya. Ini adalah tempat yang tempat orang meminta perlindungan kepadamu dari pemutusan hubungan persaudaraan. Iya. Allah berfirman, ya belum puaskah kamu bahwa aku akan menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutus orang yang memutuskan hubungan. Rahim menjawab, ya baiklah. Allah berfirman, itulah bagianmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, bacalah jika kalian mau ayat. Iya.
surat Muhammad ini. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, waktu qati'u arham. Mereka itulah orang yang laknat Allah Ta'ala, ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatannya. Tadi kurang wa fi riwayatin al-Bukhari, ya di riwayat Imam Bukhari, faqala Allah Ta'ala berfirman, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Ya, barang siapa yang nyambung kamu, aku akan nyambung hubungan dengan dia. Barang siapa yang mutus hubungan sama kamu, aku akan putuskan hubungan sama dia. Nah, ini hadis ini termasuk hadis qudsi ya. Nabi SAW nyeritain Allah Ta'ala itu seperti ini ya. Allah Ta'ala waktu nyiptakan ciptaan, hatta idza faragha, maksudnya setelah sempurna, selesai penciptaannya, maksudnya sempurna ciptaan itu ya. Allah Ta'ala itu ciptaan tadi di namanya Rahim ya, Rahim. Nah, Allah Ta'ala ngomong ke si Rahim ini, dan Rahim pun bisa jawab. Kita imani aja ya. Nah, faedahnya apalagi di sini ya. Nah, semua apapun selain Allah adalah makhluk ya. Allah Ta'ala pencipta semuanya ini ya, termasuk Rahim itu. Nah, ini penekanan diharamkannya apa? Memutus silaturahim ya, atau tidak mau nyambung silaturahim ya. Sampai di hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, man wasolaki wasoltuhu ya, siapa yang nyambung kamu, aku sambung. Wa man qata'aki qata'tuhu, barang siapa yang mutus kamu, dia juga tak putus. Maksudnya terputus dari rahmati Allah Ta'ala. Sama kayak orang yang nyambung sama mutus sof ya, man wasala sofa wasalahullah, wa man qata'a sofa qata'ahullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang nyambung sof, maka aku akan sambung hubungan sama dia. Barang siapa yang mutus sof, aku akan putus hubungan sama dia. Nah, itu sama, ancamannya gini sama. Jadi misal nyambung sof itu bagaimana? Misal ada yang kosong, kita penuhi, kita geser. Atau sof pertama sudah penuh, kedua ada yang buat ya, ya kita nyambung masuk ke situ, masuk sof itu. Jangan buat di belakang gitu loh, maksudnya itu ya masuk hadir, masuk tafsirannya itu tadi. Mutus sof ya. Iya, masuk. Sama dengan mutus iya. Silaturahim ya. Iya. Barang siapa yang nyambung sof, ya Allah akan nyambung hubungan sama dia. Barang siapa yang mutus, ya Allah diputus bisa. Oh, tadi silaturahim keluarga diputus, temenan ya Allah putus ya. Iya. Bahaya. Lah biasanya yang sering ya ini di kalangan kadang orang kaya ya, masalah warisan itu kadang sering terjadi pemutusan silaturahim ya, sering itu, bukan sekali dua kali, banyak ya kasusnya wakeh ya. Terus tadi ya, tempat isti'adzah hanya kepada Allah Ta'ala ya. Terus nyambung silaturahim itu ya salah satu sebab kita mendapatkan rahmati Allah Ta'ala ya, dapat kebaikan ya. Mutus silaturahim salah satu sebab apa? Dapat laknat Allah Ta'ala, dapat kerusakan juga di dunia dan di akhirat, dapat kejelekan dunia dan akhirat ya. Sampai Allah Ta'ala ancam loh, orang sing mutus silaturahim itu ya dilaknat Allah Ta'ala, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu yang dilaknat Allah Ta'ala. Fa'asammahum wa'ama absarum, ditulikno, dibutakno dari al-haq. Kemudian ini juga dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsirkan kalau ada hadis yang muskil ditafsirno ke Al-Qur'an ya, atau kebalikannya, Quran ditafsirkan dengan hadis ya. Ini salah satu tertib atau urutan dalam mentafsirkan Al-Quran ya. Pertama Al-Quran dengan Al-Quran, kalau nggak ono Al-Quran sama hadis, kalau nggak ono dengan bahasa Arab, atau ini nanti ada urutannya sama akwal para sahabat, terus kemudian para ulama tafsir setelah sahabat itu, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya. Nah, ini masalah ghaib ya, kita imani aja Allah Ta'ala ngobrol sama Rahim ya.
Bahasa Indonesia ini rahim. Sampai sini sih ayah. Iya. Siti-siti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka